Terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan seputar investigasi. Sahabat, terungkapnya kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Wonogiri hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Atas dasar apa pelaku tega menghabisi keempat nyawa korbannya? Bagaimana pula cara ia menutupi aksi kejinya itu? Sahabat, kita simak selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua, modus lihai pembunuh berantai. Penemuan jenazah Agung Santosa dan Sunaryo di Desa Ciman, Kecamatan Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah menyingkap tabir gelap rentetan misteri hilangnya 4 nyawa sejak tahun 2020. 4 korban yang selama ini dinyatakan menghilang ternyata dihabisi secara keji oleh tersangka S. 3 diantaranya diracun dengan potas, sedangkan korban atas nama Katiyani dianiaya hingga meninggal. Hal itu ternyata ia lakukan semata-mata hanya karena ingin menguasai harta korban, yang mana dengan uang haram itu pula ia hidup dan menghidupi keluarganya. Pada saat kamu lakukan itu, artinya kamu rampas? Nggih, Pak. Kamu gunakan untuk apa? Ya, untuk kebutuhan sehari-hari sama untuk mengembangkan usaha, Pak. Usahamu apa? Gerasian kayu, Pak. Gerasian kayu. Ya, tekanan dan terpaksaan sebenarnya, Pak. Tekanan apa? Ya, tekanan karena selalu dimaki-maki, Pak, untuk korban-korban yang seperti Pak aku. Sosok S sebenarnya sudah lama dicurigai sebagai dalang di balik kasus hilangnya Sunaryo, pria 48 tahun asal Jatipurno, Kabupaten Wonogiri pada 27 April 2022 lalu. Namun sekian lama kecurigaan tak kunjung menemukan alat bukti. Dari awal kita punya prediksi bahwasanya tersangka ini pelakunya, tapi sampai 2 tahun baru bisa terungkap. Ya sebenarnya ya memang waktu yang cukup lama. Padahal kita sudah beberapa kali dari tim kepolisian, dari pihak kepolisian juga sudah menggeledah rumahnya atau anjing pelacak, tapi enggak. Waktu itu juga belum terungkap juga. Kini, S harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap keempat korbannya. Besar kemungkinan ia terancam hukuman maksimal berupa hukuman mati. Kasus pembunuhan berantai yang sempat menarik perhatian publik juga terjadi pada 23 Maret 2023 di Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ialah Slamet Tohari alias Mbah Slamet yang mengaku sebagai dukun pengganda uang. Ia dengan keji menghabisi 12 orang korbannya semata-mata hanya untuk memperlancar aksi tipu-tipu yang ia lakukan. Sudah betul-betul mati, baru saya dikubur. Kalau belum mati, belum saya berani ngubur dan. Setelah minum, itu langsung sudah nggak bisa bilang apa-apa. Intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar 5 menit dia sudah nggak terasa apa-apa. Proses persidangannya pun hingga kini masih bergulir. Namun jaksa penuntut umum menuntut dirinya dengan hukuman mati karena ia juga terlibat dalam kasus penipuan, uang palsu, serta tindak pidana pencucian uang. Menyoal pembunuh berantai tentu tak lepas juga dari sosok trio maut asal Cianjur, Wawon, Duloh, dan Dede, yang kasusnya menggegerkan publik pada awal tahun lalu. Trio ini menjalankan modus operandi yang sama dengan Slamet Tohari, yaitu dukun pengganda uang. Mereka dengan sadis menghabisi 9 nyawa korban terhitung sejak tahun 2016 silam. Ada yang dicekik, ada yang didorong dari atas kapal laut,
namun mayoritas dari mereka dibunuh dengan racun sianida. Meski sempat dituntut dengan hukuman mati, namun ketiganya akhirnya mendapat hukuman penjara seumur hidup. Dari beberapa kasus di atas, ada satu persamaan, yaitu pelaku lihai untuk mengelabui kerabat korban serta lingkungan di sekitarnya. Tak ada yang curiga ketika pelaku beralasan kalau korban-korbannya itu menghilang tanpa jejak. Pelaku memanfaatkan tipikal masyarakat pedesaan yang mana seringkali enggan untuk melapor kepada aparat ketika terjadi hal-hal yang janggal. Jadi ada kecenderungan masyarakat tidak mau melapor ketika misalnya keluarganya atau anggota keluarganya hilang ya sudah hilang aja. Padahal kan sebenarnya itu tidak terlalu sulit untuk aparat seandainya dilaporkan terakhir kali dengan siapa. Kepedulian terhadap lingkungan sosial bisa menjadi kunci dalam terungkapnya berbagai macam kasus kejahatan. Jangan ragu untuk melapor kepada aparat hukum jika kita melihat hal-hal yang di luar kewajaran sedang terjadi. Jangan sampai modus lihai pembunuh berantai kembali terjadi. Dari Jakarta, Dev Nirvana, Zaki Sahab untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Brigadir Putu akan memberikan cuplikan video dan mengulasnya untuk Anda. Ya sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering kita lihat di jalan raya? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Sahabat, mari kita lihat videonya lagi ya. Di sini ada pengendara motor, ada 2 orang, pengendara dan penumpang yang sedang diberhentikan sama polisi. Waduh, dan dia terus berusaha untuk melarikan diri nih. Dan ya, yang satunya kabur, yang satunya juga lari ya. Ya ampun, sahabat, ini sungguh sangat berbahaya ya. Mereka ini juga bisa loh terkena ranah pidana nih karena sudah membahayakan ataupun mengancam nyawa orang lain. Nah sahabat, berdasarkan informasi yang kami terima dari rekan-rekan kami di lapangan bahwa pengendara ini diberhentikan karena menggunakan knalpot brong. Dan karena sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana setiap orang yang mengemudikan motor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, knalpot sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, Jungto pasal 48 ayat 2 dan 3 dapat dipidana dengan kurungan penjara 1 bulan dan denda Rp250.000. Dan selain itu, menggunakan knalpot brong dapat mengganggu kenyamanan berkendara dan juga menyebabkan polusi suara. Diduga dibunuh, seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di pinggir jalan. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil identifikasi ditemukan sejumlah luka di perut dan kaki korban. Namun polisi belum dapat memastikan penyebab tewasnya korban. Warga di Gang Mahoni, Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria di pinggir jalan. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi tertelungkup dan bersimbah darah. Aparat Polsek Tanjung Morawa dan tim Inafis Polresta Deli Serdang yang datang ke lokasi kejadian langsung mengidentifikasi jasad korban. Menurut polisi, tidak ditemukan identitas di diri korban. Dari hasil identifikasi, ditemukan sejumlah luka di perut dan kaki korban. Untuk bagian perut itu
semacam terseret dia. Jadi agak mana kita katakan terseret begitu. Cuma itu aja untuk sementara. Kemudian kami masih melakukan penyelidikan di sekitar TKP. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fugi. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa. Kantor Koramil 100 meter, Polsek 500 meter. Sudah pernah digrebek? Ada apa ini sebenarnya, Pak? Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Zaki. Dan juga halo sahabat RTV, Anda saat ini menyaksikan catatan seputar investigasi bersama saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Ada informasi apa hari ini Brigadir Putu? Ya Zaki dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi terkait aksi nekat pengemudi minibus yang mencurigakan polisi hingga terlibat saling kejar dengan mobil patroli jalan raya. Selain itu kami juga punya informasi lanjutan liputan mendalam terkait kasus pembunuhan berantai di Wonogiri bersama saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Setelah 3 hari ditahan di Mapolsek Tambora, Jakarta Barat, pedangdut Saipul Jamil akhirnya dibebaskan polisi. Ya, Saipul Jamil dinyatakan negatif narkoba, sementara asistennya terbukti positif narkoba dan harus melanjutkan proses hukum. Penangkapan pedangdut Saipul Jamil di Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat pada Sabtu 6 Januari lalu sempat membuat heboh. Mobil Saipul Jamil yang dikemudikan asistennya S tiba-tiba diberhentikan polisi dan warga atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Keduanya pun langsung diamankan polisi untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Usai 3 hari ditahan di Mapolsek Tambora, Jakarta Barat, Saipul Jamil akhirnya dibebaskan karena negatif narkoba. Sementara S asistennya dan seorang pemasok narkoba kepada S terbukti positif dan harus melanjutkan proses hukum. Kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita, ya, yang mungkin
Kalau nggak ada kejadian ini, saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata mengkonsumsi narkoba. Terhadap urin dan rambut dari SJ dinyatakan negatif terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika. Secara teknis kami tidak tahu, tapi menurut keterangan dari pemeriksa di sana membutuhkan waktu 3-7 hari biasanya. Penangkapan Saipul Jamil yang menghebohkan kemarin menyeret kasus lain karena warganet geram dengan cara polisi saat mengamankan mantan suami Dewi Persik tersebut. Polisi pun menegaskan bahwa pria berjaket dan berhelm yang ikut menangkap dan bertindak kasar terhadap Saipul Jamil bukanlah anggotanya, melainkan hanya pengendara yang kebetulan melintas saat keramaian terjadi. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat, akibat cekcok rumah tangga, seorang wanita di Jember, Jawa Timur meregang nyawa di tangan suaminya. Sebelum tewas, korban dianiaya secara membabi buta oleh pelaku hingga terluka parah di kepala akibat terbentur pagar. Miswati, seorang ibu rumah tangga warga Dusun Sukosari, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur, tewas di tangan suaminya, Jalil. Jalil tega menganiaya korban hingga terluka parah di kepala usai terbentur pagar. Setelah terjatuh dan tak sadarkan diri, korban lalu diseret pelaku ke dalam kamar. Melihat sang ibu sudah tak bernafas, anak korban pun berlari mencari pertolongan dan segera membawanya ke rumah sakit. Polisi langsung tiba di lokasi untuk mengamankan pelaku dari amukan warga. Setelah diperiksa, pelaku mengaku aksinya itu ditenggarai karena pertengkaran di dalam rumah tangga. Berawal dari Polsek Jenggawah koordinasi dengan kami, kebetulan karena memang kasus ini berkaitan dengan KDRT yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Hingga kini polisi masih mendalami permasalahan rumah tangga yang diakui pelaku dengan memeriksa pula sejumlah saksi dari keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Sahabat, unit patroli jalan raya mengejar satu unit minibus di jalur Pantura, Kota Tegal, Jawa Tengah. Mobil baru berhenti setelah melalui jalan kecil, namun si supir kabur dengan lompat ke sungai. Satu unit mobil minibus dikejar mobil patroli jalan raya atau PJR di jalur Pantura Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Menurut seorang warga, mobil itu melaju kencang dari arah Brebes. Mobil pelaku kemudian berputar arah dan masuk jalur berlawanan menuju Kota Tegal. Warga sekitar juga membantu mengadang mobil pelaku namun tidak berhasil. Mobil unit PJR terus mengejar hingga ke jalan di permukiman warga. Mobil itu baru berhenti di kawasan Jalingkut, Kota Tegal, namun sopirnya menceburkan diri ke sungai. Sementara mobil pelaku sempat dirusak warga hingga kaca depannya pecah dan sejumlah bagian rusak. Menurut polisi, mobil itu dikejar karena mencurigakan. Muter lagi ke arah timur, udah nggak balik lagi. Berarti sempat lawan arah mobilnya ya, Mbak? Iya, sempat lawan arah. Di sini udah ramai, Pak. Di sini udah ramai banget. Kalau warga yang menghalangi atau ngejar banyak nggak, Pak? Banyak, di sini udah ramai. Udah ramai banget. Pada saat dihampiri oleh PJR, ini langsung tancap gas. Sehingga timbul kecurigaan, ini ada apa nih? Kan gitu, setelah dikejar memang sempat kejar-kejaran di Pantura. Akhirnya berhenti karena memang barangkali jalan itu tidak bisa dilewati dan lari. Sampai sekarang kita belum tahu ini kira-kira apa nih motifnya yang punya mobil ini. Hingga kini aparat Satreskrim Polres Tegal Kota masih menyelidiki kasus itu dan mengejar pelaku. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas untuk CSI RTV. Sahabat, tak terima wilayahnya berulang kali dijadikan tempat judi dan narkoba. Emak-emak di Kota Medan menggerebek tempat maksiat tersebut. Petugas gabungan yang mendampingi emak-emak tersebut mengamankan sejumlah terduga pengguna narkoba dan membakar gubuk liar yang berada di lokasi. Kantor Koramil 100 meter, Polsek 500 meter. Sudah pernah digrebek apa ini? Sambil melampiaskan kemarahannya, emak-emak ini menggerebek dan merekam aktivitas para pemain judi dan pengguna narkoba di Jalan PDA M. Tirtanadi, Gang Musola, Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Sontak para pemain judi dan pengguna narkoba yang ada di lokasi panik saat aktivitas mereka dipergoki warga. Petugas gabungan Satres Narkoba dan Muspika yang datang ke lokasi langsung bergerak cepat dan ikut menggerebek tempat tersebut.
Hasilnya sejumlah terduga pelaku pengguna narkoba dan judi diamankan beserta barang bukti. Disaksikan langsung oleh para mama yang resah, sejumlah gubuk liar yang dijadikan lokasi judi dan pesta narkoba kemudian dihancurkan. Juga di lokasi ini sudah berulang kali kita lakukan penegakan hukum dan penggerebekan kurang lebih sampai 30 kali dalam kurang lebih setahun yang kebelakang dan terus kembali berulang lagi. Namun demikian, berdasarkan dari informasi dari masyarakat, adanya lagi peredaran narkoba dan perjudian lokasi ini, makanya kami berterima kasih kepada masyarakat memberikan informasi ini sehingga kami dapat melakukan tindakan ini. Usai dianjurkan, sejumlah gubuk liar tersebut kemudian dibakar. Sementara terduga pelaku pengguna narkoba dan judi dibawa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Maulana untuk CSI, RTV. Dua kelompok remaja terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam dan petasan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga mengaku resah dan takut menjadi sasaran amarah para remaja yang terlibat tawuran. Kedua kelompok remaja ini saling serang dengan menggunakan batu dan petasan di Jalan Kampung Bahari 3 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tidak hanya batu, sejumlah remaja terlihat membawa senjata tajam untuk menyerang lawannya. Akibatnya sejumlah atap rumah warga rusak terkena lemparan batu. Belum diketahui pemicu dari tawuran itu, namun tawuran yang terjadi membuat warga resah dan takut menjadi sasaran aksi brutal para remaja tersebut. Anak remaja. Nah Ibu, takut nggak Bu kalau begitu Bu? Takut tak? Takut kena sasaran, nggak tahu. Kalau penyebabnya saya kurang tahu persis. Itu kan tiba-tiba ada seperti ini, kejadian seperti ini, udah kita juga tadi mau menginformasikan kepada Kaptipmas agar kiranya bisa ditindaklanjuti. Warga pun berharap kepada pihak keamanan setempat dan polisi agar berpatroli ke wilayah mereka guna mengantisipasi aksi tawuran di kemudian hari. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV. Sahabat, benarkah motif pembunuhan berantai oleh seorang pria di Wonogiri, Jawa Timur adalah semata ingin menguasai harta? CSI akan kembali sesaat lagi.